Berfirmanlah Tuhan dan sembuhkan kami. Amin. Berfirmanlah Tuhan dan selamatkan kami. Amin. Berfirmanlah Tuhan dan pulihkan kami. Kami membuka hati pikiran kami, sampaikan apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Satu kehormatan, satu sukacita untuk bersama dengan Bapak Ibu. Saya sungguh selalu senang sekali kalau bisa ada kesempatan melayani di GBI Mojopahit Jember, Bapak Ibu, karena di sini adalah apa yang Papa Mama saya taburkan, ya, rawat, jaga, pelihara, dan hari ini berlanjut terus, dan saya bersyukur bahwa sampai hari ini kasih setia Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kita. Amin. Saya sangat senang sekali, saya tinggal di Semarang Bapak Ibu, di Jalan Gajah Mada di Semarang. Jadi memang Gajah Mada dan Mojopahit itu tidak jauh Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur sekali karena boleh mendapat kesempatan kembali. Kalau saja Semarang itu jaraknya dengan Jember dekat begitu ya, saya senang ya lebih sering datang. Tapi jauh Bapak Ibu ya, jauh sekali ya. Ada kereta dari Jember ya lewat Semarang langsung 8 jam. Wah lumayan sekali itu. Oke, tapi Bapak Ibu saya bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika firman disampaikan kesembuhan terjadi. Ketika firman disampaikan pemulihan terjadi. Ketika firman disampaikan mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau bersama-sama dengan kita semua melanjutkan apa yang kemarin malam, kalau Bapak Ibu tidak sempat datang, kemarin ada seminar, ada ceramah begitulah ya, tentang bagaimana kita bisa memiliki cerdas emosi. Wah itu penting sekali Bapak Ibu, emosi yang cerdas ya. Banyak kita dan hampir semua kita, mungkin saya bilang semua kita ingin punya otak yang cerdas, ingin punya kemampuan intelektual yang cerdas ya. Kalau kurang kita belajar, kalau ada yang tidak tahu kita kejar. Anak-anak kita upayakan supaya pinter. Kalau mereka juara maka orang tuanya lebih bangga daripada anaknya ya Bapak Ibu. Anaknya senang tapi orang tuanya lebih senang. Kenapa? Bisa posting ya, bisa sampaikan di medsos anakku juara ya. Jadi kalau orang tua mengeleskan anaknya, ngajarin anaknya itu sebetulnya bukan buat anaknya, itu buat orang tuanya Bapak Ibu ya. Itu satu pandangan yang sebetulnya kurang tepat. Tapi oke lah, kalau anak pintar kita semua senang, kalau anak kita pintar masa depannya lebih baik. Tapi Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa kepintaran secara intelektual itu bisa tidak berguna, bisa hancur, bisa berantakan, lebur, gak ada artinya kalau emosinya tidak cerdas. Tidak banyak gunanya orang otaknya cerdas kalau emosinya tidak cerdas Bapak Ibu. Kalau emosinya tidak bisa berkembang dengan baik. Itu sebabnya kemarin ada seminar yang bagus sekali, cerdas emosi. Nah, judulnya kemarin baru separuh, hari ini lanjutannya, cerdas emosi dimulai dari keluarga. Itu sebabnya hari ini dalam 3 kali ibadah ini saya berbagi kepada Bapak Ibu tentang keluarga. Keluarga sangat penting, keluarga itu vital, keluarga itu sangat signifikan, keluarga itu membedakan seluruhnya. Dan Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa Tuhan menentukan manusia itu hidup, lahir, hidup, besar di dalam keluarga. Bahwa mungkin ada di antara Anda yang lahir tidak di dalam keluarga yang baik. Lahir tidak di dalam situasi yang kondusif. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan dan sudah mempertemukan Anda
dengan satu keluarga yang lain atau keluarga rohani di mana Anda bisa bertumbuh. Pada intinya Bapak Ibu, manusia ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa berkembang dalam hidupnya di dalam keluarga. Cerdas emosi dimulai dari keluarga. Tapi hari ini saya ingin masuk lebih dasar lagi, yaitu iman itu bertumbuh juga di dalam keluarga. Iman kita jadi kuat di dalam keluarga. Iman kita menjadi sehat di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, maka Anda mungkin tidak bisa menikmati. Ada apa ya ini ya? Ada musik ya? Oke, sorry. Saya maafkan, saya tidak biasa dengan gangguan sekecil apapun suka mengganggu konsentrasi saya. Terima kasih, tapi oke, mungkin yang lain bisa, tapi kalau ini jangan. Nah, Bapak Ibu, ngomong apa tadi? Oke, kalau Anda dalam keluarga yang bukan anak Tuhan, maka Anda memang tidak bisa menikmati fasilitas privilege yang luar biasa. Tapi sekarang Anda ada dalam Tuhan dan Anda percaya kepada Tuhan, sekarang pastikan bahwa di dalam keluarga yang sekarang Anda bangun, prinsip iman ini juga bisa bertumbuh. Nah, kalau Anda ada dalam keluarga yang di dalam Tuhan dan mempraktekkan kebenaran di dalam Tuhan, maka hari ini kita bisa menikmati manfaat yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Dan salah satunya adalah saya, Bapak Ibu. Saya lahir bertumbuh di dalam keluarga yang sungguh-sungguh sangat menekankan betapa pentingnya anak-anak bertumbuh di dalam iman. Dan itu dimulai dengan papa mama yang memberi teladan bagaimana mereka juga sungguh-sungguh di dalam iman. Bapak Ibu, ketika saya masih remaja, kamar kami itu bersebelahan. Kamar papa mama, lalu kamar anak-anak itu bersebelahan. Saya 3 bersaudara, kami tinggal dalam satu kamar, sebelahnya itu kamar papa mama. Bapak Ibu, cukup sering ketika pagi hari kami mau berangkat sekolah, saya masuk ke kamar papa mama saya, ya, dan kemudian saya melihat papa itu punya satu kursi, Bapak Ibu, di sudut kamar itu, lalu di depan kursi itu ada karpet, ya, karpet yang tebal, empuk, dan papa berdoa di situ. Sering saya melihat Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Memang beliau tidak dengan sengaja mau menunjukkan kepada saya, tetapi beliau meneladankan kepada kami bahwa iman itu harus bertumbuh, dan salah satu caranya adalah melalui doa. Jadi bukan hanya menyuruh anak-anaknya ke gereja. Ketika kami lebih kecil lagi Bapak Ibu, masih SD Bapak Ibu, saya masih ingat sekali betapa mereka sangat menekankan untuk membaca Alkitab sebelum berangkat ke sekolah. Makan pagi bersama-sama dan kemudian baca Alkitab di meja makan, baru kemudian berangkat ke sekolah. Bapak saya seorang dokter Bapak Ibu tadinya sebelum menjadi gembala. Prakteknya lari sekali sampai jam 11 malam Bapak Ibu, dan seringkali juga dipanggil pasien jam 2, jam 1 pagi Bapak Ibu. Tapi pagi hari selalu bangun dan bersama-sama dengan kami baca Alkitab untuk kemudian mengantar kami atau mempersiapkan kami sekolah. Jadi ada sebuah keteladanan, ada satu tindakan yang secara nyata dilakukan di dalam keluarga. Untuk apa? Supaya iman mereka bertumbuh, tapi juga iman anak-anak bertumbuh. Bapak Ibu, keluarga itu sangat vital dalam hidup. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita sungguh-sungguh mulai pikirkan ulang, mulai evaluasi ulang. Bagaimana kita mengelola keluarga. Karena ketika kita baru menikah, akan menikah, begitu banyak rencana dalam keluarga. Tapi setelah perjalanan pernikahan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, lalu semuanya menjadi biasa, semuanya menjadi rutinitas, semuanya menjadi autopilot. Ya begitu itu, setiap hari begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
ketika kita melupakan betapa pentingnya keberadaan sebuah keluarga, maka kita sedang mengingkari keputusan Tuhan bahwa seseorang itu harus dipersiapkan hidupnya di dalam keluarga. Hari ini dalam 3 kali ibadah saya ingin berbagi kepada kita semua. Tidak bisa luas, tidak bisa banyak. Hanya ada 2 poin penting yang kita harus tahu di dalam keluarga. Bapak Ibu, apa itu definisi keluarga? Keluarga adalah lembaga dasar masyarakat. Semua bangsa dimanapun di dunia ini, kekuatannya, kehebatannya, kemajuannya dimulai dari keluarga. Lihat saja Bapak Ibu. Sekarang di mana-mana banyak negara sedang sangat risau. Kenapa? Karena ada resesi. Resesi di dalam orang membangun keluarga. Saudara-saudara, saya tidak tahu di Jember, tetapi di dalam pelayanan saya di Semarang Bapak Ibu, usia pernikahan seseorang di dalam masa belakangan ini menjadi lebih lama, lebih tua. Jadi kalau ada orang menikah umur 25, 30 tahun, itu bukan aneh. Mungkin buat kita semua Bapak Ibu yang sudah 50-an, kalau ada, maafkan, ada seorang wanita, anak gadis usia 20 tahun masih sendirian, mungkin kita masih berpikir, waduh kenapa ya? Tapi sekarang orang lebih lama, bahkan di banyak negara, orang tidak lagi mau mengikatkan dirinya dalam pernikahan. Ada sebuah resesi yang luar biasa saudara. Dan itu diketahui oleh dunia, oleh pemimpin-pemimpin negara sebagai sebuah bahaya. Bukan sebuah tren Bapak Ibu, bukan sesuatu yang baik. Itu sebabnya mereka mulai mengingatkan, mulai mengedukasi. Bapak Ibu kenapa? Saya tidak tahu alasan yang jelas Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa memang di dalam keluarga kehidupan itu dibentuk, dipersiapkan, dibangun, dan diberi fondasi. Keluarga adalah lembaga dasar masyarakat yang saya hanya melihat 2 hal saja di dalam hari ini. Yang pertama adalah yang diprakarsai Tuhan. Yang diidekan oleh Tuhan. Keluarga bukan mau kita, membangun keluarga itu bukan keinginan kita, membangun keluarga bukan maunya papa mama, membangun keluarga adalah idenya Tuhan. Kita harus mengerti itu. Dan kalau Anda sekarang sudah ada dalam keluarga, Anda sudah punya keluarga, Anda sedang berkeluarga, saya beritahu kepada saudara, itu bukan mau Anda, itu adalah idenya Tuhan. Dan kalau Anda sudah mengerti bahwa ini idenya Tuhan, tolong Bapak Ibu. Kalau ini idenya Tuhan, jalankan dengan tanya sama Tuhan. Ini bukan mau kita. Memang kita yang memutuskan. Memang kita yang jatuh cinta. Memang kita yang mengambil rencana-rencana untuk menikah, punya anak dan sebagainya. Tetapi di balik semua yang kita rencanakan itu, Tuhan punya ide dalam keluarga Anda. Jadi tanya sama Tuhan. Mengevaluasi keluarga kita. Memikirkan ulang keluarga kita. Yang pertama itu. Diprakarsai oleh Tuhan. Di mana setiap anggotanya belajar. Belajar. Yang pertama diprakarsai Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Yang pertama diprakarsai Tuhan. Yang kedua belajar. Keluarga adalah tempat belajar. Siapa yang belajar? Semua. Bukan cuma anak-anak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau orang tua tidak pernah mau belajar, anak-anak juga tidak akan belajar. Loh Pak, tapi anak-anak saya sekolah, bukan belajar itu yang saya maksudkan. Nanti kita akan lihat belajar seperti apa yang kita harus lakukan. Di sini dikatakan setiap anggotanya belajar menerima kasih dan memberi kasih. Menerima kasih dan memberi kasih. Itu belajar seumur hidup saudara-saudara. Seumur hidup. Dan belajar menerima kasih dan memberi kasih atau mengasihi. Sebetulnya itu adalah belajar mencerdaskan emosi kita. Ketika kita belajar untuk menerima dan belajar untuk memberi kasih. Bukan marah, bukan teriak,
bukan ancaman, bukan kekerasan. Kita sedang belajar mencerdaskan emosi kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai bersama-sama bagian yang pertama. Bapak Ibu, ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani. Saya harus mengaku dengan jujur kepada Anda, saya tahu pasti ada Anda yang dilahirkan tidak di dalam keluarga jasmani yang ideal. Bahkan kemarin di dalam seminar ada yang bertanya, Pak, saya punya marah pahit kepada nenek moyang Bapak Ibu. Iya, karena ada ajaran-ajaran yang sungguh-sungguh menyakitkan saya. Saya mengerti ada keluarga-keluarga yang Anda tidak bisa harapkan di mana Anda dilahirkan. Saudara-saudara, itu adalah keputusan Tuhan. Kenapa demikian? Saya tidak tahu. Anda juga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, sekarang masalahnya adalah begini. Anda mungkin tidak bisa menikmati sebuah keluarga di masa kecil Anda secara ideal. Tetapi Anda selalu bisa hari ini untuk membangun keluarga yang ideal supaya anak-anak Anda bisa bertumbuh dalam keluarga ideal. Kita jangan putus asa karena masa lalu kita buruk. Masa lalu adalah masa lalu. Tugas kita adalah melihat ke depan dan mempersiapkan masa depan. Ketika keluarga jasmani Anda tidak bisa ideal, maka ada keluarga rohani, yaitu kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Ada keluarga rohani yang di dalamnya ada praktek-praktek yang sama dengan keluarga jasmani, Bapak Ibu. Ada orang tua rohani di sini, ada saudara-saudara di sini, ada praktek kasih di sini, Bapak Ibu. Itu adalah kesempatan yang sangat baik. Itu sebabnya saya bilang kepada kita Bapak Ibu. Orang percaya, dengarkan baik-baik. Orang percaya harus punya keluarga rohani. Dan keluarga rohani hanya satu. Jangan keluarga rohani ada di mana-mana. Ting telecek katanya begitu saudara. Hanya ada satu. Itu sebabnya Anda harus pastikan bahwa GBI Mojopahit Jember adalah keluarga rohani Anda. Amin. Keluarga Anda, keluarga jasmani kita tidak sempurna. Keluarga jasmani kita bukan keluarga yang terbaik. GBI Mojopahit juga bukan gereja yang sempurna. GBI Mojopahit bukan juga gereja yang terbaik. Tapi GBI Mojopahit adalah keluarga kita. Dan itu harus kita sadari. Sehingga kita tidak terlalu gampang untuk kesana, Bapak Ibu. Setiap kita, ketika kita dari bepergian, kita pulang pasti tujuannya satu, ke rumah Bapak Ibu. Pasti. Saya senang sekali Bapak Ibu kalau ke sini, ini seperti rumah kedua saya. Ya, Om Budi, Tante Jane menerima dengan sukacita sekali. Para full timer, waduh senang. Kalau saya datang, wajahnya semua sumringah Bapak Ibu. Wah senang sekali. Kapan datang. Tetapi ada juga yang tanya kapan pulang. Saya tidak marah. Kapan pulang? Itu penting buat saya. Karena rumah saya yang pertama bukan di sini, tapi di Semarang, saudara. Artinya apa? Ada keluarga, ada rumah yang memang kita senang tinggal di sana. Biarlah GBI Mojopahit menjadi tempat di mana Anda senang untuk tinggal di dalamnya. Amin. Ini bukan gereja sempurna, bukan. Ada banyak salah di sini, ada banyak kekurangan, tapi ini keluarga kita. Ini keluarga di mana kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita belajar. Keluarga itu idenya Tuhan. Sama-sama yuk katakan 1, 2, 3. Keluarga itu idenya Tuhan. Jadi jangan dibantah, jangan dilawan, jangan diabaikan. Tetapi yang paling penting yang kedua adalah lakukan segala sesuatu dengan tanya kepada Tuhan. Yuk kita baca. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang Kejadian 2, 18 dan 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik
Kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku yang akan menjadikan. Aku yang punya ide. Aku yang akan mempertemukan. Aku yang akan memberkati mereka. Itu idenya Tuhan. Jelas di dalam Alkitab bilang, aku. Tuhan itu punya konsep yang sangat kuat tentang keluarga. Itu sebabnya saudara-saudara, tolong dengarkan. Salah satu yang sangat dihancurkan hari-hari ini, selain pandemi pada masa yang lalu, ekonomi pasca pandemi. Tapi Anda lihat yang tidak kelihatan, tetapi sedang dihancurkan adalah keluarga. Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah survei, kematian karena COVID ternyata lebih kecil, bahkan jauh lebih kecil dari kematian karena aborsi. Ngeri enggak saudara? Aborsi membunuh begitu banyak orang, jauh lebih banyak daripada COVID. Apa artinya? Artinya iblis sedang bekerja merusak keluarga. Merusak tatanan yang Tuhan bangun. Merusak rencana besar yang Tuhan bangun di dalam keluarga. Jemaat Tuhan, ayo kita ingat, ayo kita lakukan, ayo kita perbaiki. Karena keluarga itu idenya Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu idenya Tuhan, saudara-saudara. Itu bukan karena dorongan biologis kita. Itu bukan karena rancangan orang tua kita. Itu adalah idenya Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau sih di dalam keluarga? Yang utama dan paling penting adalah iman. Iman. Iman itu harus dirawat, dibangun di dalam keluarga. Saudara-saudara, para orang tua yang ada di sini, saya ingin bilang kepada Anda, saya ingin sungguh-sungguh mengingatkan kepada Anda. Anda diberi tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menumbuhkan, merawat iman Anda dan anak-anak Anda di dalam keluarga. Saudara-saudara, ini tanggung jawab. Artinya kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tolong perhatikan baik-baik bagian ini. Sebelum nanti Anda berkata, kok saya nggak tahu ya, kok saya nggak paham ya. Tuhan nanya sama kita dan kita nggak bisa jawab. Sebelum itu terjadi, hari ini saya memberitahukan kepada kita semua. Ada tanggung jawab iman yang kita harus praktekkan di dalam keluarga. Di dalam keluarga, iman dirawat, dipraktekkan, dikembangkan. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur ada dalam keluarga papa mama saya yang sedemikian luar biasa. Mertua saya sedemikian luar biasa mengembangkan iman daripada anak-anaknya. Tapi sekali lagi saya bilang kepada kita semua, kalau Anda tidak bisa menikmati itu di masa kecil Anda, lakukan sekarang untuk anak-anak Anda. Karena iman itu dimulai di dalam keluarga. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu, catatan yang sangat penting. Warisan terbaik adalah warisan iman. Tidak ada salahnya Anda meninggalkan harta, tidak menyiapkan harta untuk anak-anak, toko, pabrik, sekolah, enggak ada masalah. Tapi dengar, itu semua tidak ada gunanya sama sekali. Sama sekali. Kalau pada akhirnya iman mereka hancur. Apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia kalau jiwanya binasa? Apa gunanya anak-anakmu punya karir sukses, toko besar, perusahaan maju, uang melimpah kalau imannya hancur? Apa gunanya? Jangan salah Bapak Ibu. Kita semua ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Setuju katakan amin? Dan yang terbaik adalah iman. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Alkitab berkata, Paulus memuji Timotius. Dia bilang begini, Timotius, saya kasih tambah di depan ya.
Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang murni. Iman yang sejati. Pertanyaannya, dari mana itu? Dari mana itu? Kan dari Timotius sendiri. Betul, betul. Tapi Paulus jelaskan bahwa yaitu iman yang pertama-tama. Iman yang dimulai dari nenekmu Lois. Turun pada ibumu Eunike. Dan yang sekarang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu jangan salah mengerti. Iman tidak bisa diturunkan. Iman saya turunkan kepada anak saya, tidak bisa. Maksud saya, iman itu bukan sesuatu yang bisa ditransferkan. Iman itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan, diajarkan. Jadi kalau saya punya iman yang kuat, tidak bisa saya berbagi dengan anak-anak saya sebagian daripada iman saya. Saya hanya bisa mengajarkan kepada anak saya tentang iman saya dan merawat iman anak saya supaya jadi sehat dan kuat seperti yang punya saya. Jadi iman itu bukan seperti Anda pikirkan Anda punya deposito 1 miliar, lalu Anda punya anak 5, masing-masing Anda bagi 200 juta. Iman tidak seperti itu. Iman harus dialami secara pribadi, dikembangkan secara pribadi, dirawat secara pribadi, dan bertumbuh secara pribadi. Itu sebabnya kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Buat Anda yang punya anak beberapa, masing-masing harus Anda perhatikan. Masing-masing. Jangan terlalu bangga dengan mengatakan bahwa Pak, anak saya yang pertama sekarang sudah pelayanan Pak. Dia sudah bertumbuh luar biasa. Yang kedua sama yang ketiga, belum Pak. Kita harus perhatikan sungguh-sungguh mereka anak-anak Anda semua. Iman itu dirawat di dalam keluarga dan iman adalah warisan yang terbaik. Bapak Ibu, tolong perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Ini penting sekali. Tulisan yang sangat penting. Memang dalam bahasa Inggris tapi mudah untuk dipahami. The values we leave our children. Nilai-nilai hidup yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Lebih penting, more important than the valuables. Lebih penting dari barang-barang yang kita tinggalkan untuk mereka. Nilai-nilai hidup lebih penting daripada barang-barang. Jadi kalau Anda tidak punya banyak barang, saya berkata kepada Bapak Ibu, jangan pesimis, jangan minder, jangan berkata, nak, papa mama tidak bisa kasih kamu apa-apa, berjuang sendiri ya. No, Anda bisa berikan nilai-nilai hidup kepada anak-anakmu. Anda bisa ajarin mereka bagaimana bergantung kepada Tuhan. Anda bisa ajarin mereka bagaimana percaya Tuhan itu hidup. Dan itu lebih penting daripada berapapun harta yang Anda tinggalkan untuk mereka. Nilai-nilai hidup penting Bapak Ibu. Dan itu yang membuat seorang anak menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh menghadapi hidup. Ajari dari sekarang. Ajari sedini mungkin. Ajari dengan sungguh-sungguh. Karena keluarga itu idenya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saya masih pengen ngomong panjang Bapak Ibu. Tapi saya sudah diberi warning. Sisa waktu 00.00. Jadi saya harus selesai Bapak Ibu. Kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Nanti ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga. Saya mau lanjutkan dengan bagian kedua dari hal yang penting dalam keluarga. Yang pertama keluarga diprakarsai Tuhan. Dan yang kedua keluarga adalah tempat kita lupa. Tempat kita belajar. Tempat kita belajar. Belajar apa? Kita akan lihat nanti. Jadi
selesai ibadah Anda cepat cari nasi soto, nasi rawon, nasi pecel Bapak Ibu. Dan nanti ibadah kedua bisa lanjutkan lagi bersama-sama. Supaya kita bisa membangun keluarga seperti yang Tuhan mau. Nyanyikan refrennya lagu yang tadi kita nyanyikan. Kau berfirman dan sembuhkanku.